Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dimas Prasetyo dengan NIM 2310 dari kelompok 7 praktikum perancangan teknik industri 2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, modul-modul pada praktikum perancangan teknik industri. Yang pertama dimulai dari modul pertama, yakni perencanaan proses. Pengertian dari perencanaan proses sendiri adalah tahapan sistematis untuk menentukan bagaimana suatu produk dibuat, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Tujuan utama dari perencanaan proses ini sendiri yakni untuk efisiensi produksi, konsistensi dalam kualitas, serta pengendalian biaya dan waktu. Nah, untuk produk yang dianalisis sendiri itu ada dua. Yang pertama itu compact lift truck atau CLTA dan compact lift truck atau CLTB. Perbedaan utama dari CLTA itu dia memiliki penutup belakang rangka kepala, sementara untuk CLTB itu tidak. Output dari modul satu ini ada enam. Yang pertama itu struktur produk, yang kedua part list, yang ketiga assembly chart, yang keempat gambar teknik, yang kelima routing sheet, dan yang terakhir itu operation process chart atau OPC. Baik, langsung ke struktur pertama itu struktur produk. Struktur produk sendiri itu adalah representasi hierarki yang menunjukkan hubungan antara produk akhir, sub-assembly, dan komponen penyusun. Level struktur sendiri ada beberapa level. Yang pertama itu level nol produk jadi CLTA atau CLTB. Level satu itu sub-assembly utama. Level 2 itu rakitan detail. Dan level 3 itu komponen kecil atau umur dan baut. Pada struktur produk sendiri itu ada metode penyusunan. Yang pertama itu explosion, di mana produk diuraikan menjadi komponen yang nantinya digunakan pada modul. Dan metode kedua itu implosion, yakni komponen disusun menjadi produk. Oke, berikutnya itu output kedua yakni part list. Part list sendiri adalah dokumen teknis yang berisi seluruh komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Informasi dalam part list itu adalah yang pertama nomor atau kode komponen, yang kedua itu nama komponen, yang ketiga jumlah, keempat material, dan yang terakhir itu jenis komponen. Jenis komponen sendiri itu ada dua. Yang pertama itu bulk out, komponen standar yang dibeli, seperti mur, baut, roda, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu manufacturing atau komponen yang dibuat sendiri, yakni muffler dan triplex. Untuk output ketiga itu assembly chart. Assembly chart sendiri adalah diagram yang menunjukkan urutan perakitan dari komponen kecil hingga produk jadi. Fungsi dari assembly chart sendiri itu untuk memahami alur perakitan. Yang kedua itu menentukan urutan kerja. Yang ketiga itu menghindari kesalahan assembly. Di sini kita bisa melihat contoh dari assembly chart itu sendiri. Dan juga assembly chart itu dibaca mulai dari produk akhir di sisi kanan, kemudian bergerak ke arah kiri menuju sub assembly atau uh, sub perakitannya. Lalu menuju ke part-part yang lebih kecil sampai ke komponen dasar. Output keempat itu ada gambar teknik. Gambar teknik sendiri itu adalah bahasa grafis yang digunakan untuk menyampaikan ide, konsep, dan rancangan suatu produk secara dan terstandarisasi. Pada gambar teknik sendiri itu ada berbagai macam proyeksi. Itu yang pertama adalah proyeksi ortogonal, di mana proyeksi ini menampilkan tampak depan, atas, dan samping secara dua dimensi. Dan proyeksi ortogonal ini sendiri itu terdiri dari dua angle atau sudut. Yang pertama itu first angle yang berasal dari Eropa, di mana tampak berlawanan arah pandang. Dan yang kedua itu third angle atau dari Amerika itu tampaknya searah pandang dan ini digunakan pada modul ini. Yang kedua itu proyeksi isometrik, di mana proyeksi ini menampilkan objek 3D atau tiga dimensi dengan sudut 120 derajat dan memudahkan visualisasi bentuk. Yang ketiga itu ada proyeksi oblik, itu proyeksi yang menampilkan satu sisi sebenarnya, sementara sisi lain dimiringkan. Pada gambar teknik sendiri itu ada beberapa macam toleransi. Yang pertama itu toleransi umum yang biasa digunakan untuk dimensi standar, dan kedua itu toleransi khusus untuk bagian yang misalnya lebih presisi. Di contohnya lubang OR. Tujuan dari toleransi ini sendiri itu yang pertama untuk menjamin komponen dapat dirakit, yang kedua itu menghindari cacat produk. Jadi dapat lihat di gambar ini adalah contoh dari toleransi.
Ke output kelima itu routing sheet, di mana routing sheet ini adalah dokumen yang menjelaskan jalur proses manufaktur suatu komponen. Isi dari routing sheet itu sendiri, yang pertama adalah urutan operasi, kedua mesin dan alat, tiga waktu setup, yang keempat waktu proses, yang kelima total waktu, dan yang terakhir itu scrap. Terus scrap sendiri itu adalah produk rusak atau sisa dari material yang telah dipakai. Cara menghitung scrap itu, yang pertama, rumusnya adalah jumlah komponen yang rusak dibagi jumlah komponen yang diproduksi dikali 100%. Dan di sini dapat dilihat ada tabel uh, infografis ini. Dan nama komponen, nomor operasi, persen scrap, deskripsi operasi, departemen, alat dan mesin, waktu setup, waktu proses, waktu total, dan total waktu. Dan output terakhir itu operation process chart, di mana ini adalah diagram yang menggambarkan urutan aktivitas proses produksi secara ringkas. Fungsi dari OPC itu sendiri adalah yang pertama yang memetakan alur proses, yang kedua mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, dan yang terakhir itu menemukan pemborosan. Ini dapat dilihat ini adalah contoh dari operation proses, dan di operation proses chart itu sendiri ada beberapa macam lambang dan keterangan. Seperti contohnya ini lambang lingkaran itu keterangannya adalah operasi, panah itu untuk transportasi, peta itu untuk proses inspeksi, dan setengah lingkaran ini untuk menunggu, segitiga untuk gudang atau penyimpanan, dan lingkaran yang berada di dalam sebuah persegi itu aktivitas ganda. Lanjut ke modul 2, yakni perancangan stasiun kerja. Perancangan stasiun kerja adalah proses menata dan merancang lingkungan kerja meliputi tata letak, peralatan, metode kerja, dan ukuran fasilitas agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien, aman, nyaman, dan produktif. Output modul 2 sendiri itu yang pertama adalah stasiun kerja awal, kedua elemen gerakan, ketiga peta tangan kanan dan tangan kiri, keempat stasiun kerja baru, yang kelima perbaikan peta tangan dan tangan kiri, terakhir itu performansi stasiun kerja lama versus stasiun kerja baru. Baik, lanjut ke output pertama, yakni stasiun kerja awal. Stasiun kerja awal sendiri adalah kondisi kerja sebelum dilakukannya perbaikan. Stasiun kerja awal sendiri itu digunakan sebagai baseline untuk mengidentifikasi gerakan tidak efektif, pemborosan waktu, serta risiko ergonomi. Di sini dapat kita lihat ini adalah salah satu contoh stasiun kerja awal untuk perakitan kepala CLTH. Dan di sini kita dapat lihat stasiun kerjanya itu memiliki keterangan. Yang pertama itu operator berada di sini, yang kedua area kerja, yang ketiga obeng, keempat itu komponen kepala CLTA, lima itu kursi, keenam ini meja. Lanjut ke output kedua yang yaitu elemen gerakan. Elemen gerakan sendiri adalah gerakan dasar manusia dalam bekerja dan juga dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu efektif yang biasanya memiliki nilai tambah. Yang kedua itu tidak efektif yang tidak menambah nilai tambah. Contohnya seperti mencari, memilih, atau menunggu. Tujuan dari elemen gerakan itu sendiri yaitu mengurangi gerakan tidak perlu agar kerja lebih cepat dan ergonomis. Dan di sini kita dapat lihat itu contoh dari gerakan efektif dan tidak efektif. Seperti gerakan efektif, yakni menjangkau, reach, memegang gas, tiga membawa move, mengarahkan awal preposition, memakai use, merakit assemble, dan lainnya. Dan ada juga contoh gerakan tidak efektif seperti mencari, search, memilih select, mengarahkan position, memeriksa inspection, dan lain sebagainya. Lanjut ke output ketiga, yakni peta kaki. Peta tangan kanan dan tangan kiri ini merupakan gambaran yang mencatat secara detail aktivitas tangan kanan dan kiri seorang operator ketika melakukan suatu proses kerja. Peta kaki ini sendiri digunakan untuk menilai keseimbangan kerja tangan, mengidentifikasi waktu menganggur, dan mengurangi gerakan tidak produktif. Dan kita dapat lihat seperti pada gambar ini itu adalah contoh dari peta kaki atau tangan kanan dan tangan kiri yang terdiri dari eh, sebelah kiri itu untuk peta tangan kiri, jarak, waktu, dan lambang, dan juga berlaku untuk peta tangan kanan, hanya saja di mirror saja, waktu, jarak, dan tangan kanan. Dan di lambang itu sendiri biasanya hanya
berupa singkatan dari sebuah gerakan seperti RE itu biasanya menyimpulkan untuk reach yang dilakukan tangan kiri itu menjangkau, ST itu select, memegang pintu itu keras, yang membawa itu move, dan D ini biasanya untuk mengganggu. Oke. Lanjut ke output keempat, yakni stasiun kerja baru. Stasiun kerja baru itu sendiri dirancang dengan menerapkan strategi gerakan, prinsip ekonomi, dan data antropometri. Dan di stasiun kerja baru ini sendiri itu menggunakan alat bantu yang biasanya digunakan untuk memisahkan komponen, bercepat perakitan, dan mengurangi waktu untuk mencari alat. Dan juga ada data antropometri, di mana perancangan meja dan kursi itu didasarkan dari persentil 5, 50, dan 95, dan allowance atau kelonggaran ergonomi. Tujuannya itu mengurangi kelelahan, memperbaiki postur kerja, meningkatkan produktivitas. Berikutnya itu pada sesi kerja baru ini juga dilakukan perbaikan dari kerja yang berguna untuk menghilangkan gerakan source dan select, dan menyeimbangkan kerja tangan kanan dan kiri, dan mengurangi waktu siklus kerja yang kemudian akan menghasilkan waktu kerja lebih singkat, gerakan lebih efisien, dan beban fisik yang berkurang. Kelima itu perbandingan performansi, di mana analisis performansi satu kerja itu adalah tahap kuantifikasi untuk membandingkan efektivitas metode kerja sebelum dan sesudah perbaikan. Perbandingan ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif bahwa metode kerja usulan benar-benar memberikan peningkatan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan dari modul kedua ini, studi gerakan membantu menemukan pemborosan, peta tangan kanan dan kiri itu meningkatkan keseimbangan kerja, dan stasiun kerja ekonomis itu meningkatkan produktivitas serta kenyamanan operator saat bekerja. Berikutnya lanjut ke modul 3, yakni pembakuan sistem kerja. Di mana pembakuan sistem kerja itu sendiri adalah proses menetapkan cara kerja yang terbaik dan seragam dalam melakukan suatu pekerjaan agar pelaksanaan kerja menjadi konsisten, efisien, aman, dan berkualitas, serta memudahkan pengendalian dan perbaikan kinerja. Output dari modul 3 sendiri itu yang pertama, presiden diagram, kurva belajar, uji kecukupan data, uji keseragaman data, dan pembakuan waktu. Pengertian dari dari output pertama, yakni presiden diagram, adalah diagram jaringan yang menggambarkan urutan dan ketergantungan antara aktivitas dalam suatu proyek atau proses kerja. Elemen penting pada presiden diagram yakni not atau kotak yang mewakili setiap aktivitas, panah yang menunjukkan ketergantungan dan urutan antar aktivitas, durasi waktu untuk setiap kegiatan, serta critical path atau jalan kritis yang menentukan lama keseluruhan proyek. Contoh dari presiden diagram dapat dilihat pada gambar berikut, di mana setiap eh, proses dalam merakit komponen itu dilambangkan dengan angka sampai terciptanya eh, produk. Lanjut ke output kedua, yakni kurva belajar. Kurva belajar sendiri itu menggambarkan hubungan antara peningkatan pengalaman kerja dengan penurunan waktu atau biaya dalam melakukan suatu tugas. Kurva belajar menempatkan sumbu X sebagai jumlah kumulatif produksi atau frekuensi pengulangan pekerjaan, sedangkan sumbu Y itu merepresentasikan waktu pengerjaan atau biaya per unit. Ini contoh dari kurva belajar, di mana kita bisa lihat itu waktu siklus terdapat pada sumbu Y, dan pengulangan percobaan hingga 10 percobaan itu pada sumbu X. Modul output ketiga itu uji kecukupan data, di mana uji kecukupan data sendiri itu adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah jumlah data yang dikumpulkan sudah cukup mewakili populasi atau belum. Dan di sini ini adalah contoh rumus dari uji kecukupan data, di mana N aksen itu mewakili jumlah data teoritis, N saja itu jumlah data pengamatan, K yakni tingkat kepercayaan, S derajat ketelitian, XI itu waktu pengamatan ke I. Lanjut ke output keempat, yakni uji keseragaman data. Uji keseragaman data itu adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari kondisi proses yang sama dan stabil sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Dan di sini ada rumus untuk melakukan uji keseragaman data, di mana BKA itu mewakili batas kontrol atas, BKB itu batas kontrol bawah, X bar itu untuk nilai rata, K itu sama dengan cukup data tadi, yaitu tingkat kepercayaan, dan lambang standar deviasi.
Output terakhir itu pembuahan waktu. Pembuahan waktu kerja itu sendiri merupakan proses penetapan waktu standar yang dibutuhkan oleh seorang pekerja terampil untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode dan kondisi kerja tertentu secara efisien. Pada pembuahan waktu ini dilakukan dilakukan perhitungan beberapa waktu seperti waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku. Untuk waktu siklus itu adalah durasi yang diperlukan seorang operator untuk menyelesaikan satu rangkaian pekerjaan dari awal hingga akhir secara menyeluruh. Ini adalah contoh rumus untuk penghitungan waktu siklus, di mana WS itu mewakili waktu siklus, sigma XI itu adalah total waktu hasil pengamatan dari seluruh percobaan, dan N itu jumlah pengamatan atau percobaan. Kedua itu waktu normal, di mana waktu normal itu sendiri adalah durasi yang diperlukan seorang operator untuk menyelesaikan suatu tugas dengan kecepatan kerja yang dianggap wajar. Pada waktu normal itu sudah dilakukan penyesuaian, di mana penyesuaian adalah sebuah faktor koreksi yang diterapkan pengamat jika hasil pengukuran waktu siklus dianggap tidak wajar. Penyesuaian juga digunakan untuk memastikan bahwa waktu normal yang dihasilkan itu merepresentasikan tingkat kinerja yang stabil, wajar, dan ideal dari operator yang mahir. Beberapa metode untuk menghitung faktor penyesuaian diantaranya yakni metode Skumar, Westinghouse, dan objektif. Dan ini adalah contoh rumus untuk menghitung waktu normal, di mana WN itu mewakili waktu normal, WS itu waktu siklus, dan P itu penyesuaian. Juga ada beberapa rumus untuk eh, menghitung faktor penyesuaian. Untuk yang pertama itu metode Skumar, di mana P penyesuaian tadi itu nilai penyesuaian dibagi 60. Metode Westinghouse itu P sama dengan 1 ditambah total nilai faktor. Tiga itu metode objektif, di mana P sama dengan P1 kali P2. eh, P2 itu sendiri yaitu 1 tambah nilai tabel dibagi 100. Terakhir itu ada waktu baku, di mana waktu baku sendiri itu adalah standar waktu penyelesaian sebuah pekerjaan oleh operator yang telah mencakup alokasi waktu tambahan untuk kelonggaran. Kelonggaran atau allowance itu mencakup tiga kategori, yakni kebutuhan pribadi, allowance untuk menghilangkan rasa lelah, dan allowance hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Sini ada contoh rumus untuk waktu baku untuk menghitung allowance tadi, yakni total kelonggaran pribadi dan kelonggaran rasa lelah ditambah 5%. Dan untuk rumus waktu-waktu sendiri itu waktu normal dikali 1 ditambah L. Untuk keterangannya itu L itu mewakili total jumlah kelonggaran, WB itu waktu baku, dan WN itu waktu normal. Lanjut ke kode 4, yakni estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi sendiri adalah perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, sebelum proses produksi dilakukan. Estimasi ini digunakan untuk perencanaan, penentuan harga, dan pengambilan keputusan produksi. Output modul 4 sendiri itu yang pertama perhitungan upah, kedua perhitungan imbalan dan tunjangan, tiga klasifikasi biaya, empat biaya penyusutan, lima fixed cost atau biaya tetap, dan variable cost atau biaya variabel. Keenam itu biaya penjualan, ketujuh itu harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual. Yang kedelapan titik impas atau break even point, sembilan itu laba rugi. Untuk output pertama itu perhitungan upah. Upah merupakan kompensasi yang diterima tenaga kerja atas kontribusinya selama periode tertentu. Metode perhitungannya itu meliputi ranking sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka untuk menentukan nilai relatif jabatan secara objektif. Yang kedua itu perhitungan imbalan dan tunjangan, di mana imbalan dan tunjangan merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Di mana rumus untuk tunjangan ini yaitu upah dikali persentase tunjangan. Dan untuk total gaji itu rumusnya jumlah karyawan dikali nominal upah ditambah dengan total tunjangan. Yang ketiga itu klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya sendiri itu merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya dalam kegiatan produksi. Biaya sendiri itu diklasifikasikan menjadi biaya bahan baku, termasuk biaya bahan baku langsung dan tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, biaya aset, biaya administrasi, biaya umum, biaya reparasi atau pemeliharaan, dan biaya overhead pabrik. Keempat itu ada biaya penyusutan. Penyusutan sendiri adalah proses sistematis mengalokasikan harga perolehan aset tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya. Metode yang umum digunakan untuk biaya penyusutan itu antara lain straight line, saldo menurun, dan unit produksi. Kelima itu fixed cost atau biaya tetap dan variable cost. Fixed cost sendiri itu adalah pengeluaran konstan setiap periode dan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas.
Sementara untuk variable cost itu adalah pengeluaran yang totalnya berubah seiring dengan volume produksi. Fixed cost itu rumusnya yakni persentase produksi dikali dengan total biaya tetap individual. Untuk variable cost per unit itu total variable cost dibagi dengan target produksi. Keenam itu ada biaya penjualan. Biaya penjualan merupakan seluruh pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk memasarkan produk kepada konsumen, mencakup promosi, distribusi, transportasi, serta tenaga kerja bagian pemasaran. Untuk menghitung biaya penjualan itu rumusnya jumlah dikali harga satuan. Jumlah sini itu jumlah eh, produk yang terjual. Berikutnya itu HPP atau harga pokok produksi, harga pokok penjualan serta harga jual. Harga pokok produksi sendiri itu mencakup seluruh biaya pembuatan produk. Harga pokok penjualan mencerminkan biaya barang yang dijual. Sementara untuk harga jual itu menunjukkan nilai yang ditetapkan perusahaan untuk memperoleh laba. Rumus untuk menghitung HPP itu total biaya, eh, yakni biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead dibagi target produksi. Untuk HPPN itu HPP per unit ditambah biaya penjualan per unit. Untuk harga jual itu HPPN per unit dikali 1 ditambah persen keuntungan. Berikutnya itu titik impas atau break even point, di mana BEP sendiri itu adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun rugi. Untuk rumusnya itu BEP rupiah, yakni FC atau fixed cost dibagi dengan 1 dikurang variable cost dibagi harga jual. Untuk BEP per unit itu fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang eh, variable cost. Terakhir itu ada laba rugi yang berisi informasi tentang tentang pendapatan, beban, serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Laba terjadi ketika pendapatan melebihi beban, sedangkan rugi itu sebaliknya. Dan untuk mendapatkan laba itu rumusnya total pendapatan, yakni harga jual per unit dikali jumlah produk, dikurang total pengeluaran, yakni HPPN per unit dikali jumlah produk. Lanjut ke modul 5, yakni peramalan produksi. Peramalan produksi sendiri itu terdiri dari yang pertama ada pola permintaan yang menunjukkan perubahan jumlah permintaan terhadap waktu yang mencerminkan perilaku pasar dan konsumen. Dan pola permintaan sendiri itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu horizontal, seasonal atau musiman, siklus, dan tren. Dua itu ada agregasi permintaan, di mana agregasi permintaan itu sendiri yakni proses penggabungan data penjualan dari beberapa produk atau periode tertentu untuk memperoleh gambaran total permintaan secara keseluruhan. Peramalan permintaan adalah proses memperkirakan jumlah kebutuhan pada periode mendatang berdasarkan data historis sebagai dasar perencanaan produksi dan pengambilan keputusan operasional. Terdapat beberapa macam metode peramalan pola tren. Yang pertama itu ada regresi linear, dan rumusnya seperti yang dapat dilihat pada infografis. Regresi linear itu sendiri itu adalah salah satu teknik peramalan kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan hubungan linear antara variabel waktu dan nilai permintaan. Metode kedua itu kuadratis, yakni cara untuk membuat perkiraan masa depan ketika pola data historis terlihat melengkung dan bukan lurus. Dan di sini dapat dilihat ini adalah rumus untuk metode kuadratis. Berikutnya itu ada metode tren eksponensial, di mana ini metode tren eksponensial ini digunakan saat terjadi ketika suatu nilai meningkat sangat cepat seolah-olah berlipat ganda dalam periode tertentu. Ini adalah rumus tren eksponensial. Berikutnya itu adalah tren siklus, di mana metode ini digunakan ketika pola pergerakan data yang berfluktuasi naik dan turun secara teratur dalam jangka waktu lebih dari setahun. Dan biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau faktor makro lainnya. Berikutnya itu biasanya eh, beberapa metode metode tadi diiringi dengan perhitungan nilai kesalahan, di mana perhitungan nilai kesalahan sendiri itu adalah selisih antara nilai aktual
dengan nilai hasil peramalan yang menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi data. Untuk beberapa metodenya itu MFE, yakni rata-rata selisih antara nilai aktual dan nilai peramalan dengan tanda positif dan negatif yang tetap dihitung. Ini adalah rumus MFE. Berikutnya itu adalah MAPE, yakni rata-rata kesalahan absolut dalam bentuk persentase terhadap nilai aktual. Itu adalah rumus APE. Dan berikutnya itu ada MSE, yakni rata-rata kuadrat dari kesalahan peramalan. Lalu MAD atau rata-rata dari selisih absolut antara nilai aktual dan nilai hasil peramalan. Dan yang terakhir itu ada SDE, yakni ukuran seberapa jauh nilai hasil peramalan menyebar dari nilai aktual. Berikutnya itu dilakukan validasi untuk metode peramalan, di mana proses ini digunakan untuk menguji tingkat keakuratan hasil peramalan dengan membandingkan nilai ramalan terhadap data aktual menggunakan alat bantu statistik seperti control chart. Metode yang digunakan untuk validasi ini yakni metode moving range, yakni teknik yang mengukur perbedaan absolut antara dua data berurutan untuk menilai kestabilan hasil ramalan. Dan ini adalah rumus-rumus yang digunakan validasi metode moving range serta contoh grafik. Dan terakhir itu dilakukan proses disagregasi, yakni proses pemecahan data agregat menjadi komponen yang lebih rinci berdasarkan waktu, produk, wilayah, atau kategori tertentu. Berikutnya, yakni modul 6, perencanaan produksi, di mana pada perencanaan produksi itu dilakukan perencanaan agregat yang merupakan bagian esensial untuk manajemen operasi yang bertugas untuk menyeimbangkan jumlah pasokan dengan permintaan selama periode perencanaan jangka menengah, yakni 3 sampai 18 bulan. Perencanaan agregat sendiri itu terdiri dari dua metode. Yang pertama itu metode optimasi, contohnya seperti linear programming, goal programming, transportation model, dan search-based optimization lainnya yang digunakan untuk mencari solusi paling optimal dengan biaya minimum. Yang kedua itu ada metode heuristik yang terdiri dari tiga metode. Yang pertama itu level strategi yang merupakan perencanaan agregat di mana perusahaan menggunakan tingkat produksi yang konstan dari periode ke periode. Yang kedua itu strategi adalah strategi yang mencoba mencapai tingkat output yang secara langsung memenuhi ramalan permintaan pada periode tersebut. Yang ketiga itu metode mix strategi, yang dimana adalah strategi perencanaan produksi yang memadukan elemen level strategi dan C strategi, sehingga perusahaan dapat menyeimbangkan biaya persediaan, tenaga kerja, dan pemenuhan permintaan secara lebih fleksibel. Berikutnya pada perencanaan produksi itu ada master production schedule yang mana MPS sendiri adalah merupakan rencana induk produksi yang menetapkan jumlah produk akhir yang harus diproduksi pada setiap periode yang gunanya untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan. Berikutnya itu ada rough cut capacity planning, di mana kebutuhan kapasitas produk merupakan jumlah sumber daya yang diperlukan meliputi tenaga kerja, mesin, dan fasilitas produksi untuk memproses rencana produksi dalam suatu periode. Pada rough cut capacity planning itu ada dua metode. Yang pertama itu CPOF, eh, yang mana CPO sendiri adalah teknik perencanaan kapasitas tingkat awal yang bersifat top-down dengan memanfaatkan proporsi historis penggunaan kapasitas untuk mengestimasi beban kerja berdasarkan MPS. Rumusnya yaitu eh, historical proportion atau proporsi historis sama dengan waktu historis eh, session kerja dibagi dengan total waktu historis. Kapasitas SK itu MPS dikali ke proporsi historis. Metode kedua yakni bola, di mana metode bola ini yakni teknik perencanaan kapasitas yang menggunakan informasi waktu kerja pada setiap stasiun kerja berdasarkan struktur proses produk. Rumusnya yaitu kapasitas SK sama dengan NPS dikali waktu baku per stasiun kerja. Berikutnya itu ada MRP, yakni sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara tepat baik dari segi jumlah maupun waktu dalam proses produksi.
Tahapan MRP sendiri, ya, ini yang pertama netting atau menghitung kebutuhan bersih. Yang kedua loading, menentukan jumlah pemesanan. Offsetting, menyesuaikan waktu pemesanan dengan lead time. Dan exploding, yakni memecah kebutuhan produk akhir menjadi kebutuhan komponen. Loading sendiri itu terdiri dari beberapa metode. Yang pertama itu list unit cost yang berguna untuk menentukan ukuran lot dengan mencari kombinasi periode pemesanan yang menghasilkan biaya total per unit paling rendah. Rumusnya seperti pada grafis. Dua itu list total cost yang digunakan untuk menentukan ukuran lot dengan membandingkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan secara kumulatif. Jadi ketiga ini fixed order quantity atau FOQ itu yang berguna untuk menetapkan ukuran pemesanan tetap untuk seluruh periode perencanaan. Metode keempat itu ada fixed period requirement atau FPR yang bekerja dengan menentukan nilai T periode tetap berdasarkan kebutuhan rata dan pola pemakaian komponen. Kelima itu period order quantity yang menentukan berapa banyak periode yang mampu dipenuhi oleh satu lot pemesanan dengan memanfaatkan nilai EOQ sebagai dasar perhitungan. Silver Mill itu menghitung biaya rata-rata sebagai fungsi dari jumlah periode yang kemudian nantinya ditampung oleh satu lot. EOQ mengasumsikan bahwa permintaan bersifat konstan dan diketahui dan lead time tetap serta setiap pemesanan tiba dalam jumlah penuh. Ekonomi part period atau EPP itu membandingkan akumulasi kebutuhan barang dengan biaya simpan kumulatif. Lalu memilih titik di mana keduanya paling mendekati periode ekonomisnya. Selanjutnya itu ada part period balancing yang menentukan ukuran lot dengan cara menyimbangkan biaya pesan dengan biaya simpan dalam satuan part period. eh di part period balancing itu ada perhitungan look ahead dan look back, di mana keberhasilan look ahead adalah apabila nilai n aksen dn plus 1 kecil dari dn plus 2. Dan metode terakhir yakni algoritma Wagner-Witten yang digunakan itu untuk mencari kombinasi pemesanan yang paling ekonomis melalui tiga tahap perhitungan sehingga didapatkan biaya total yang minimal. Berikutnya itu ada CRP, di mana CRP itu adalah proses perencanaan kapasitas yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap satuan kerja memiliki kemampuan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang dihasilkan oleh jadwal produksi dan plan order release. Rumusnya sendiri itu require capacity sama dengan waktu setup dikali jumlah pesanan ditambah runtime dikali jumlah pesanan. Terakhir itu ada scheduling atau penjadwalan, di mana eh, proses ini itu mengatur urutan serta waktu pengerjaan setiap job pada mesin yang berguna untuk mencapai efisiensi produksi. Dan di sini dapat kita lihat ini adalah contoh dari scheduling untuk setiap stasiun kerja. Berikutnya ke modul terakhir atau modul 7, yakni perancangan lintasan perakitan. Lintasan perakitan sendiri itu terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama itu line efisiensi yang menggambarkan tingkat efisiensi lintasan, di mana semakin tinggi nilai line efisiensinya, semakin baik performa lintasan, dan juga kriteria idealnya itu mendekati 100%. Eh, Kriteria yang kedua itu balance delay, yakni merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketidakefisienan lintasan produksi akibat adanya waktu menganggur pada stasiun kerja. Balance delay sendiri itu semakin baik jika mendekati nilai nol. Kriteria terakhir itu smoothness index yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelancaran aliran kerja di setiap stasiun pada lini produksi. Di mana smoothness index ini semakin baik jika mendekati nol. Maksudnya seperti yang dapat kita lihat pada infografis. Berikutnya itu ada batasan pada lintasan perakitan. Itu yang pertama jumlah stasiun kerja minimum harus dipenuhi. Yang kedua mengikuti presiden diagram. Yang terakhir itu menggunakan waktu baku proses. Dan juga ada target lintasan perakitan, di mana hasil perbaikan lintasan itu mendekati atau mencapai kapasitas yang mampu yang mencukupi target produksi. Dan juga tiga kriteria tadi harus eh, memenuhi minimal dari setiap kriteria tersebut. Yang pertama itu line efisiensi itu mendekati 100%, sedangkan nilai dari balance delay dan smoothness index itu harus mendekati 0.
Berikutnya itu ada cycle time atau waktu siklus, bisa dengan CT, yakni input utama yang digunakan dalam proses ini adalah total waktu seluruh elemen kerja dan nilai waktu siklus. Maksudnya yakni kapasitas reguler per bulan dibagi dengan target produksi. Kamin, hasil kamin sendiri itu digunakan sebagai alternatif pada jumlah stasiun kerja. Untuk rumusnya itu total waktu elemen kerja dibagi dengan waktu siklus. Terdapat beberapa metode penyimbangan pada lintasan perakitan. Yang pertama itu metode Kilbridge, yang mana metode ini mengelompokkan elemen kerja berdasarkan region pada presiden diagram yang telah dibuat. Contohnya ini seperti pada gambar, di mana untuk stasiun kerja satu itu masuk ke region satu, dan seterusnya itu juga ada dijelaskan pada kolom region masing-masing. Metode kedua itu largest candidate rule atau LCR, di mana prinsip dasarnya adalah memprioritaskan elemen dengan durasi paling panjang terlebih dahulu. Dan input yang digunakan dalam metode ini meliputi elemen kerja, waktu proses setiap elemen, bunga presiden, delay cycle time, total waktu proses, serta jumlah minimum stasiun kerja atau kamin yang dihitung dari total waktu dibagi CT. Dan ini adalah contoh dari LCR. Ketiga itu metode Ranked Positional Weight atau RPW, di mana metode ini berdasarkan bobot sisi elemen kerja dan juga metode ini mempertimbangkan elemen penerus atau suksesor. Ini adalah contoh dari perhitungan RPW. Keempat itu ada metode Moody Young, di mana metode ini bekerja melalui dua fase penyimbangan. Yang pertama itu fase satu penugasan awal, dan fase 2 penyusunan ulang. Kemudian dihitung nilai goal yang bertujuan sebagai ukuran kedekatan antar stasiun agar variasi beban kerja dapat diminimalkan. Ini adalah perhitungan Moody Young untuk fase satu, dan ini adalah fase 2. Terakhir itu ada metode optimasi, di mana metode optimasi dalam line balancing sendiri adalah pendekatan matematis yang bertujuan menemukan susunan stasiun kerja yang benar-benar paling efisien dengan meminimalkan waktu menganggur, jumlah stasiun, atau balance delay. Dan untuk berbeda dari metode yang lainnya, optimasi sendiri itu menggunakan software lain selain dari Excel, yakni software Lingo, di mana pada software Lingo sendiri itu nanti akan dibuat eh, codingan terlebih dahulu untuk menentukan nilai-nilai yang nantinya akan menjadi patokan untuk dimasukkan ke dalam tabel Excel seperti pada infografis yang tertera. Baik, mungkin untuk penjelasan saya terhadap 7 modul dari praktikum perancangan teknik industri sekian. Lebih dan kurang lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.